Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nur Puspitasari dengan akhir NIM 15. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara menggunakan uji tingkat kesukaran dan uji daya beda dalam SPSS. Tujuannya dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistika yang diampu oleh Ibu Iza. Baik, kita akan menjelaskan tentang data, bagaimana kita menggunakan data ini untuk uji daya beda. Saya sudah menyiapkan data ini dengan skor butir soal 10 dan responden 20. Yang pertama-tama kita blok terlebih dahulu, lalu Ctrl C. Setelah itu kita buka SPSS. Kita klik data view karena kita sudah di data view. Lanjut kita Ctrl V. Setelah angka-angka ini muncul, kita bisa ke variabel view. Kita akan ubah nama ini menjadi soal 1 sampai 10 dan skor yang terakhir adalah skor total. Kita klik Ctrl V. Lalu kita klik replace. Find ini kita klik var. Kita caps lock var 000. Lalu kita replace weight itu kita klik kita ketik soal. Lalu kita klik replace all, kita close. Otomatis soal 1 sampai 10 ini sudah terlihat, dan kita akan klik ketik manual skor total. Lalu untuk desimal kita 0, nolkan semua teman-teman. Kita ubah jadi 0 semua. Lalu untuk measure itu kita ubah ke scale. Ke scale semua. Kenapa scale? Karena scale ini perhitungan umum, teman-teman. Kita ubah ke scale semua. Setelah desimal kita nolkan, measure kita ubah ke scale, kita lihat ke data view. Nah, tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Data kita tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik analyze, kita ke scale, lalu ke reliability analyze. Nah, setelah ini kita klik shift, lalu kita blok untuk tanda panah ke bawah sampai soal ke 10. Sisakan untuk skor karena skor ini tidak akan dimasukkan ke items. Kita klik statics. Lalu di sini ada descriptive for. Item kita centang, scale kita centang, scale if item delete dan kita centang juga. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul all variables. Nah, kita cari yang akan kita baca, teman-teman. Yang akan kita baca ini adalah item total statics. Nah, ini teman-teman. Kita bisa kontrol C, lalu kita pindah ke Word. Nah, ini tadi kan sudah saya pindah ke Word sebelumnya. Ini yang saya bold. Nah, correct item total correlation ini akan kita baca. Dan untuk acuannya,
interpretasi uji daya beda ini itu untuk 0,70 sampai 1,00 ini sangat baik. Nah, di soal 1 skornya adalah 499, jadi kita keterangannya sangat baik. Yang kedua 473. Kita lihat di sini sangat baik digunakan. Jadi keterangan di sini sangat baik. Yang ketiga ada 467. Di sini 460 sampai 69 sangat baik. Jadi sangat baik digunakan. Dan seterusnya teman-teman. Kita nurut acuan interpretasi uji daya beda di sini. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang uji kesukaran, uji tingkat kesukaran. Baik, di sini sudah ada data yang sebelumnya kita pakai untuk uji daya beda. Lalu data ini akan kita pakai lagi untuk uji tingkat kesukaran. Yang pertama ada analyze, kita ketik analyze, lalu ke descriptive statistics, kita klik frequency. Nah, di sini kita memasukkan soal 1 sampai 10, kecuali skor total, kita tidak masukkan ke variabel. Setelah itu kita klik statistics. Setelah itu central tendency, yaitu mean kita centang, dan di dispersion kita centang maksimum. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, akan muncul data statik yang kita akan baca tingkat kesukarannya, yaitu mean dan maksimum, teman-teman. Lalu kita ke Word agar kita bisa baca uji tingkat kesukarannya. Nah, di sini uji tingkat kesukaran punya interpretasi tingkat kesukaran, yaitu dari 0,00 sampai 0,30, artinya tingkat kesukarannya adalah sukar. Dan yang kedua 0,31 sampai 0,70 tingkat kesukarannya adalah sedang. Dan nilai interpretasi 0,71 sampai 1,00 adalah mudah. Dan rumus membaca tingkat kesukaran ini adalah nilai mean dibagi dengan nilai maksimum. Nah, di sini tabel tadi sudah saya salin ke Word, yaitu kita harus mengacu pada mean yang bagaimana dibagi dengan maksimum. Jadi, soal 1, meannya 2,35, kita bagi 3 dengan nilai maksimum, menghasilkan 0,873, yang berarti tingkat kesukarannya adalah mudah. Dan pada soal nomor 2, yaitu 2,25 dibagi 3, berarti menghasilkan 0,75 yang tingkat kesukarannya adalah mudah. Begitu juga seterusnya, di sini ada soal nomor 8, 0,56 yang berarti tingkat kesukarannya adalah sedang. Kita bilang sedang karena nilainya mengacu pada 0,31 sampai 0,70, yang berarti tingkat kesukaran pada soal itu adalah sedang. Jadi seperti itu kita baca uji tingkat kesukaran dan interpretasi uji tingkat kesukaran. Kita akhiri tutorial video pada kali ini. Saya Melinda Nurpuspitasari. Apabila ada salah kata saat menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.